Kali ini, saya akan membuat sebuah kursor yang merupakan suatu fitur dari prosedur yang bisa melakukan perulangan. Pertama-tama, kita akan menampilkan data dari database yang saya buat sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan database pembelian. Kita tampilkan tabel yang terdapat dalam database pembelian. Ada tabel customer, ada tabel pembelian, dan ada tabel rekap. Pertama, saya akan menunjukkan data yang terdapat pada tabel customer. Dapat dilihat bahwa terdapat 4 customer dengan ID dari 1 sampai 4. Lalu, saya akan menunjukkan data yang terdapat dalam tabel pembelian. Dapat dilihat bahwa ID customer 1 sudah melakukan pembelian sebanyak 3 kali, lalu ID customer 2 sebanyak 2 kali, 3 dan 4 masing-masing 1 kali. Dalam tabel rekap, ditemui empty set, karena selanjutnya pada tabel rekap tersebut akan menampilkan jumlah total data dari pembelian yang telah dilakukan oleh semua customer yang akan menggunakan kursor. Pertama-tama, saya akan membuat stored prosedur yang bernama total. Pertama-tama, kita mengganti delimiter menjadi // lalu kita create prosedur. Dalam hal ini, saya membuat prosedur dengan nama total. Terdapat parameter in, ID dengan tipe datanya integer, lalu out, CT. Dalam hal ini CT adalah count, mewakili count, tipe datanya adalah integer juga, lalu terdapat out lagi dengan variabel berupa atau parameter berupa SM yang mewakili sum, lalu tipe datanya juga integer. Kemudian kita ketikkan begin. Lalu yang pertama saya lakukan adalah mengeset CT sebagai count untuk men-select count dari ID customer dari tabel pembelian di saat dimana ID customer tersebut sama dengan ID. Lalu saya mengeset SM sebagai sum. Saya menyelect sum, dalam hal ini adalah jumlah harga dari tabel yang sama, dari pembelian, where sama ID customer sama dengan ID. Oke. Dan ini berakhir. Pertama kita delimiter, kita rubah delimiter menjadi // lalu kita create prosedur yang akan berisikan kursor. Dalam hal ini saya menamakannya dengan prokursor. Dalam prokursor ini, seperti biasa kita mulai dengan begin. Setelah begin, maka kita akan mendeklarasikan apa saja yang akan digunakan. Pendeklarasian yang pertama adalah declare ID C, dengan tipe datanya saya menggunakan integer, lalu titik koma. Yang kedua, saya mendeklarasikan nama C dengan tipe datanya bukan integer tapi varchar 20, lalu titik koma. Lalu saya mendeklarasikan n dan saja, dan ini juga integer dengan defaultnya yaitu sama dengan 0. Lalu saya akan mendeklarasikan sebuah tipe data kursor yang saya akan beri nama dengan fungsi kursor adalah variabel
dari tipe data kursor yang akan menyelect ID customer, nama customer, dari tabel customer yang akan diurutkan sesuai dengan ID customer. Oke, kemudian kita akan mendeklarasikan sebuah handler dengan sintaks seperti ini. Continue handler for SQL state dengan kode 02000. Saya akan set dan sama dengan 1. Lalu saya akan membuka atau open fungsi kursor. Dan lakukan perulangan. Perulangan di sini yaitu disinilah fungsi dari variabel n tersebut. While not, maksudnya fungsi dari variabel done. While not done, maka akan dilakukan fetch. Fetch di sini lalu fungsi kursor into IDC yang sudah kita deklarasikan dan juga nama C. Lalu kita memanggil prosedur yang sudah kita buat sebelumnya yaitu total dan memasukkan IDC yang sudah kita fetch sebelumnya ke dalam ini, yaitu ada IDC, ada variabel jumlah rekap, variabel total rekap, ya, itu 3 variabel. Kemudian setelah kita memanggil ini, kita membuat pengkondisian. Di saat variabel yang kita buat adalah 0, maka dan kita akan set dia ini sama dengan 0 karena kita tidak ingin di dalam tabel rekap nanti akan ditampilkan suatu data yang tidak memiliki data menjadi 0, sehingga kita mengesetnya menjadi 0. Setelah ini kita menghentikan pengkondisian if and if. Kemudian jika masih not done, jadi kita mengetikkan kembali if not done, maka kita lakukan adalah insert into rekap, yang dimana di dalamnya akan berisi values berupa IDC, ada nama C sudah kita deklarasikan, lalu terdapat variabel jumlah rekap, lalu terdapat jumlah rekap, lalu terdapat total rekap. Lalu kita menghentikan pengkondisian, kita juga menghentikan perulangan, lalu kita menutup fungsi kursor tersebut. Dan kita selesai. Oke, karena sudah berhasil, sekarang kita seperti biasa mengganti delimiter menjadi titik koma. Dan kita akan memanggil tabel rekap. Tabel rekap. Select arrays from rekap.
Dapat dilihat walaupun kita sudah membuat prosedur empty, masih terdapat empty set di dalam tabel rekap tersebut. Maka yang harus kita lakukan yaitu kita harus memanggil prosedur terlebih dahulu. Kita call prosedur dari yang berisikan kursor, yaitu kursor. Kita memanggil dia. Kita call prokursor. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan memanggil data yang berada pada dalam tabel rekap. Dapat dilihat, maka saya akan memunculkan tabel pembeliannya terlebih dahulu. Dapat dilihat pada tabel rekap, ID rekap pertama dengan nama Lila, yaitu ID customer pertama, melakukan pembelian sebanyak jumlahnya yaitu 3 kali, 1, 2, dan 3. Dengan total menjadi 40.000, 10.000 ditambah 15.000 dan juga ditambah 15.000. Lalu terdapat ID rekap kedua dengan nama Rina yang merupakan ID customer kedua. Dapat dilihat, Rina melakukan pembelian sebanyak 2 kali, 1 dan 2, yaitu pada ID pembelian kedua dan ketujuh dengan nilai sebanyak 10.000 dan juga 15.000. Lalu terdapat Ari. Ari melakukan pembelian sebanyak 1 kali pada ID pembelian ketiga dengan harga 20.000. Lalu terdapat Deno yang merupakan ID customer keempat melakukan pembelian dengan ID pembelian keempat dengan total 10.000. Sekian penjelasan tentang kursor. Terima kasih.